Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun atau 365,25 hari saat berevolusi mengelilingi matahari. Posisi bumi tidak tegak lurus melainkan dengan posisi miring 23.450 ke arah timur laut dari sumbu bumi. Apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, akibat yang paling tepat dibandingkan kondisi saat ini adalah A. 1 tahun lebih dari 365,25 hari. B. 1 tahun kurang dari 365,25 hari. C. Dalam setahun matahari menjadi 4 kali melintas khatulistiwa. D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. E. Dalam setahun bagian selatan dan utara bumi mengalami 4 musim namun musim panas lebih pendek. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. Kita masuk ke pembahasan. Pada gambar di atas tampak bahwa dengan kemiringan bumi saat berevolusi mengelilingi matahari, pada suatu ketika kutub utara akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dibandingkan dengan kutub selatan. Sebaliknya, ketika kutub selatan lebih dekat dengan matahari, maka kutub utara akan menjauh dari matahari. Namun, jika bumi berputar pada posisi tegak, maka kutub selatan dan kutub utara akan selalu berada pada jarak yang sama dengan matahari dan sulit mendapatkan sinar matahari. Soal selanjutnya. Burung menggunakan medan magnet bumi sebagai navigasi saat migrasi karena memiliki kriptokrom pada matanya yang molekul-molekulnya menghasilkan elektron bebas jika terangsang oleh cahaya. Elektron molekul tersebut terpengaruh oleh medan magnet bumi yang menyebabkan burung mendapatkan informasi tentang arah. Apakah burung akan memiliki kemampuan navigasi yang sama seperti siang hari jika melakukan migrasi pada malam hari? A. Pada malam hari burung tidak dapat melakukan navigasi sama sekali. B. Burung dapat melakukan navigasi pada malam hari seperti siang hari. C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. D. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih kuat daripada siang hari. E. Navigasi burung tidak tergantung cahaya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemampuan navigasi burung pada malam hari lebih rendah daripada siang hari. Kita masuk ke pembahasan. Medan magnet bumi menyebabkan elektron bergoyang. Reaksi kimiawi untuk merespon goyangnya elektron tersebut membuat burung dapat melihat medan magnet dalam bentuk warna-warni. Peter Hort dari Universitas Oxford dapat mengatur konsentrasi radikal bebas sesuai medan magnet yang dipaparkan. Ia berpendapat kriptokrom pada burung diduga diaktifkan cahaya biru yang muncul saat senja dan mulai bekerja dengan mekanisme pelepasan radikal bebas untuk melihat medan magnet bumi. Ini menunjukkan bahwa burung melakukan navigasi pada siang hari, seperti elang yang memilih migrasi pada senja hari dan menghindari migrasi pada malam hari. Soal selanjutnya. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Berbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Yang kedua, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Yang ketiga, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Yang keempat, komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis.
Yang kelima, dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor A 2 dan 3, B 1 dan 2, C 3 dan 4, D 1 dan 3, E 4 dan 5. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 dan 3, yang A. Kita masuk ke pembahasan. Senyawa adalah zat tunggal berupa gabungan dari dua unsur yang berbeda atau lebih dengan perbandingan massa tetap. Tidak seperti unsur, senyawa dapat diuraikan menjadi bentuk sederhana unsur penyusunnya. Dengan reaksi kimia, unsur penyusun pada senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa yang terbentuk. Soal selanjutnya. Segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat A. Fisika karena berubah rasa dan bau, B. Fisika karena berubah bau dan bentuk, C. Kimia karena tidak ada perubahan rasa, D. Kimia karena berbentuk zat baru yang rasanya masam, E. Kimia karena berubah ukuran. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Kimia karena berbentuk zat baru yang rasanya masam. Kita masuk ke pembahasan. Perubahan kimia merupakan jenis perubahan yang ditandai dengan adanya pembentukan zat baru dan perubahan yang terjadi tidak dapat dikembalikan. Sedangkan perubahan fisika merupakan perubahan yang berkaitan dengan wujud benda saja, bersifat sementara sehingga perubahan wujud benda dapat kembali ke bentuk asal dan tidak menghasilkan zat baru. Soal selanjutnya. Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A. Melakukan eksperimen, B. Menyusun kerangka teori, C. Merumuskan masalah, D. Merumuskan hipotesis, E. Mengolah data. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Melakukan eksperimen. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan soal di atas, Sari menduga bahwa air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai hipotesis. Untuk menguatkan dugaan tersebut, maka perlu dilakukan langkah atau tahapan selanjutnya dalam metode ilmiah adalah melakukan eksperimen. Secara sederhana, eksperimen bisa diartikan sebagai sekumpulan pengujian terhadap hipotesis. Tujuan dari eksperimen adalah menyelesaikan suatu permasalahan atau membuktikan suatu hipotesa yang ada. Eksperimen merupakan alat ukur terkuat atau penguat di dalam perangkat ilmiah untuk menguji suatu hipotesis. Soal selanjutnya. Terdapat 5 pokok data ilmiah. Yang pertama, hasil eksperimen. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, mengadakan eksperimen. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah yang A, 5, 4, 1, 2, dan 3. Yang B, 3, 4, 1, 2, dan 5. Yang C, 2, 1, 3, 5, dan 4. D, 2, 3, 4, 1, dan 5. Dan E, 2, 1, 4, 3, dan 5. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D, 2, 3, 4, 1, dan 5. Jadi urutan metode ilmiah yang pertama itu merumuskan masalah, dan yang kedua menyusun kerangka teori, dan yang ketiga merumuskan hipotesis, dan yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima mengolah data analisis hasil eksperimen, dan yang keenam menarik kesimpulan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.